Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu khamsuna, dan adapun maqalah yang ke-50 an Abi Fuyaidin, an Abil Fuyaidi, dari Abi Fuyaid. Rupanya Dunnuni, yang berjulukan Dunnun al-Misri. Wasmuhu, dan adapun namanya Dunnun al-Misri itu Saubanu, nama aslinya Sauban bin Ibrahim. Wakilah, dan dikatakan Al-Fuyaidu, adapun Fuyaid wakilah, dan dikatakan Fuyaid bin Ibrahim. Ada yang mengatakan namanya Fuyaid bin Ibrahim. Ya itu. Wa abuhu, dan juga bapaknya Ibrahim. Karena ada siapa Fuyaid atau Dunnun tadi itu Naubian, dari daerah Naubi. Itu artinya Pak. Sudan, Naubi Sudan ya. Wa adapun Fuyaid atau Dunnun tadi itu auhidu, menyatukan waktuhu, di dalam waktahu kepada waktunya Fuyaid atau Dunnun tadi, ilman kepada ilmu, wawaroan dan juga wirai, wahalan dan juga tingkahnya, wa azban dan juga tata keramanya atau budi pekertinya. Wakana, dan ada siapa Dunnun atau Fuyaid tadi itu rojulan, ada itu rojulan, seorang laki-laki, nakhifan, yang apa ya, kurus ya, kurus kering, taklu, yang tinggi, makanya kurus terus taklu, yang tinggi, khamrotan, yang kemerah-merahan, laisa bi abyadin, tidak berkulit putih, laisa bi abyadil lihyati, tidak yang putih jenggotnya. Tuwfiya, dimeninggalkan siapa Fuyaid, sanata khamsin, di tahun 5, wa arba'ina, dan 40, wa mi'ataini, dan 200. Berarti meninggal di tahun 245 Hijriah ya. Berarti meninggal sesudah Imam Syafi'i lah ya. Imam Syafi'i 204. Berarti dia itu kloternya Imam Ahmad. Kullu khaifin. Nah, ini perkataan beliau ya. Kullu khaifin, adapun tiap-tiap orang yang takut min syai'in, dari sesuatu, itu haribun, akan lari, minhu, dari sesuatu tersebut. Beliau berkata begini, siapapun yang takut dengan sesuatu pasti dia akan lari. Nah ya, Pak Janis kok takut harimau, mau tuh di depan ada harimau, maka larilah Pak Janis, setidaknya ngumpet. Kalaupun tidak ngumpet, tidak mungkin dia datang ke situ, pasti ngeredek ke situ kan, gemetar, nah, kan itu. Larilah kalau bisa. Maksud dia itu lari ya. Barang siapa kok takut sesuatu, ya tentu dia akan berlari dari sesuatu tersebut. Faman khofa, faman, maka adapun barang siapa itu khofa, takut, min adzabin nari, dari siksanya api neraka. Kok orang katanya ngaku takut neraka, cara membuktikannya bagaimana? Yo amila, maka beramal siapa orang tersebut, amalan kepada amal, yub'adahu, yang menjadikan jauh siapa orang tersebut, yub'ada, yang menjauhkan apa amal, hu, kepada orang tersebut, minha, dari neraka. Pak Janis, Pak Rozak, Mas Kendon umpama kan takut neraka, takut, ya berarti dia lari atau tidak mengerjakan yang menjadikan dia masuk neraka. Ngono loh maksudnya lari ngono gitu loh. Ora kok apa namanya itu kata-katanya takut masuk neraka, itu takut
tapi glendem terus melakukan itu. Nah, gitu ya. Lari, bukan kok seneng cinta ke perkara itu. Wa kullu raghibin, dan adapun tiap-tiap orang yang cinta fi syai'in di dalam sesuatu itu talibun, dia akan berusaha mencari lahu kepada barang tersebut. Barang siapa kok senang seseorang, yus macam mana caranya pokoknya untuk menggoleki, mencari, berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Aifaman, artinya adapun barang siapa itu rogiba, cinta fil jannati di dalam surga, amila maka akan beramal siapa orang tersebut amalan kepada amal yukor riba yang mendekatkan apa amalhu kepada orang tersebut ilaiha kepada surga. Ayo katanya kamu beriman, seneng ke surga, seneng, tapi sholat ndak mau, ngaji ndak mau, jamaah nggak mau, sodako nggak mau. Nah, malah yang dikerjakan yang mendekatkan ke neraka tadi, yaitu namanya ngapusi, bohong ya itu. Nah itu kuncinya begitu ya. Wah aku ya penting besok tuh masuk surga. Nah, sholat nggak mau, apa-apa nggak mau. Wa kullu anisin, dan adapun tiap-tiap orang yang jina atau tentram ya billahi dengan Allah itu mustauhisun, akan apa istilahnya, menyepi ya, menyepi atau menghindar atau mengasingkan diri bil kholqi dengan makhluk. Tidak senang ketenaran, nggak senang sesuatu yang kumpul-kumpul dengan orang kecuali yang pas masalah diperintah oleh Allah dan Rasul. Contoh suruh berjamaah kan ya kumpul orang. Akhirnya salah paham pula Pak Lupi. Gara-gara ini ya kan. Orang kok tenang dengan Allah tuh berarti tidak mau kumpul dengan orang. Jamaah nggak mau, ngaji nggak mau ya kan. Nah itu. Nah, terus apa kumpul dengan kawannya silaturahmi ya tidak mau. Nah, itu bukan begitu maksudnya. Dia menyendiri dari makhluk ketika tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya gitu. Oke, salah paham pula ya kan. Aku yang penting menyepi, kulu anisin billah mustauqisun bil kholqi ya katanya. Dualil pula, padahal nggak paham, nggak begitu pemahamannya. Wa fi nuskhatin, dan itu di dalam meniadakan mustauqisu an nafsihi dari menyepinya dari dirinya sendiri. Ya yes, pokoknya makalah yang ke-50 itu kalau orang kok takut sesuatu ya tentu dia bukti dia takut itu dia menghindarinya, beramal berbuat yang menjadikan dia terhindar dari barang tersebut. Wedi tiba Pak Lupi. Pakai motor Pak Lupi takut jatuh. Ya tentu Pak Lupi menaik motornya macam mana biar terhindar dari jatuh. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, macam mana biar dia takut neraka, ya bagaimana biar terhindar dari neraka berbuat yang menjadikan dia tidak masuk ke neraka. Orang kok ngakunya cinta, ya bagaimana caranya dia itu beramal untuk menggapai daripada kecintaannya gitu. Barang siapa kok katanya tentram dengan Allah, ya berarti dia hanya tenang dengan Allah, tidak senang kumpul-kumpul dengan makhluk yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wal maqalatu hadiyata wal khamsuna, dan adapun makalah yang ke-1 wal khamsuna dan 51. Qala sudah berkata siapa Ad-Dunnun, artinya Dunnun Al-Misri radhiyallahu anhu. Al-arifu, adapun orang yang makrifat, yang arif, yang tahu, yang mengenal ya arif itu sebenarnya. Billahi dengan Allah itu asirun berarti tertawan. Ai marbutun artinya dia itu terikat bihubbihi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang arif itu, orang makrifat itu yang bagaimana, yang dia mengenal kepada Allah, mengenal semua sifat-sifatnya Allah,
Wa qalbuhu, dan adapun hatinya orang tersebut itu basirun, melihat, muzayyinun, artinya terhiasi libatinihi, di dalam batinnya orang tersebut, bil muraqabati, dengan apa ya istilahnya itu ya, menanti-nanti atau mengawasi atau iya ya, mengintrospeksi diri gitu ya. Wali dohiruhu, dan itu untuk dohirnya, bil muhasabati, dengan muhasabah atau menghitung amalnya. Wa amaluhu, dan adapun amalnya orang tersebut itu lillahi, hanya untuk Allah, kasirun, dengan banyak. Jadi amalnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengenal Allah itu dia akan terasa tertawan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan selalu rindu, selalu mengawasi dirinya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohirnya dia akan muhasabah atau menghitung-hitung, aku sudah baik belum ya, sudah ingat Allah belum ya, nah gitu. Nah itu begitu ya. Ya karena kita tuh repot, kadang itu macam mana ya, kita ndak punya duit ya kita lupa dengan Allah, sibuk nyari duit ya kan. Duitnya banyak, hartanya banyak, ya sibuk dengan hartanya. Nah terus kapan kita yang mikirkan Allah dulu, kapan gitu loh maksudnya itu ya. Itu maka kadang Allah tuh tersinggung ya. Wal maqalatu saniyatu, dan adapun maqalah yang kedua, wal khamsuna, dan 50. Qala, nah, itulah kadang kita manusia Pak Lupi ya. Kita tidak punya duit, sibuk gersah macam mana nyari duit, akhirnya lupa dengan Allah. Duitnya sudah banyak, hartanya sudah banyak, ya kita lupa dengan Allah, sibuk dengan harta kita. Kadang lagi sempat kober sholat ya kan. Nah, di masjid duduk-duduk ya yang dibahas ya bukan tentang Allah, tentang batu bara lah, tentang inilah, nutup terpal lah, sembarang dengan. Nah nanti ketika sudah mau sholat, sudah sholat pun, ya itu ya nggak ingat Allah, ingatnya ya kebagian ponda ini itu segala macam lah pokoknya. Nah, itu. Jadi kapan kita tuh hati kita tuh tenang, nyaman dengan Allah dulu kapan gitu loh. Itu maksudnya muhasabah itu begitu ya. Jangan kelihatannya wah dohirnya itu wah icaknya kita sudah ngaji sudah apa, ternyata di dalam hatinya tuh muraqabahnya ya nggak ada, dalam mengawasi diri kita, ingat kepada Allah, dekat dengan Allah pada, berusaha ke surga atau ke neraka pada, atau dohir kita juga begitu, sudah dohirnya kita tidak pernah ingat Allah ya kan, apalagi kok batinnya. Nah itu setidaknya kalau kita ngaji seperti ini Pak Janis, di masa ini kalau pas tidak ngantuk kan ingat kan gitu. Nah, makanya nggak usah fanatik nian tadi kan gitu, malah pening tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal maqalatu, dan adapun maqalah hasaniyatu yang kedua, wal khamsuna, dan 50. Qala, sudah berkata siapa, Dunnun al-Misri. Al-arifu, adapun orang yang arif, yang kenal billahi, kepada Allah, itu wafa, akan memenuhi bi ahdillahi, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'an ada, gambarannya jika memenuhi atau melaksanakan awamirillahi ta'ala, kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti semalam dulu ya, amanah diri kita tuh amanah dari Allah, jiwa kita itu dikasih modal, dikasih amanah roh atau jiwa untuk menjadikan kita kenal dengan Allah. Amanah yang kedua, dikasih mata, telinga, kaki, dan nikmat-nikmat yang lain, termasuklah istri, anak, jabatan, pangkat, ya untuk kita beramanah, digunakan menurut sesuai perintahnya Allah dan Rasul. Itu amanah yang kedua. Amanah yang ketiga, ya yang seperti semalam, seperti kita ngaji tentang rohnun, jual beli, pinjam meminjam, itu namanya amanah yang ketiga antara sesama manusia. Lah,
Menurut Dunnun An-Misri, siapa sih orang yang mengenal Allah itu? Orang yang setiap saatnya memenuhi apa janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara dan buktinya orang itu memenuhi janjinya kepada Allah, dia memenuhi atau melaksanakan perintahnya Allah dan Rasul. Selain di dohirnya dia itu melaksanakan perintahnya Allah dan Rasul, wa qalbuhu. Dan adapun hatinya orang tersebut itu dakkan, cerdas, cerdik, cerdas, aisariun, cepat untuk kembali ingat kepada Allah. Cepat paham. Nah, sudah berat kalau cepat paham tuh. Enggak usah lah ya. Pokoknya ya cepat ingat gitu wae sama Allah ya. Anggaplah itu namanya cepat paham. Wa amaluhu, dan adapun amalnya orang tersebut yang dikatakan orang yang arif mengenal Allah itu hatinya cerdas, cepat ingat Allah, amalnya itu lillahi kepada Allah. Wa amaluhu, dan adapun amalnya lillahi kepada Allah itu zakiyun, bersih, ai solihun, artinya bagus, zaidun, yang selalu bertambah-tambah, fi kulli waktin, di dalam tiap-tiap waktu, tiap saatnya, tiap waktunya semakin bertambah amalnya. Jadi makalah yang kedua dari Dunnun itu, orang yang arif itu adalah yang memenuhi perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, hatinya cepat, cerdas, ingat kepada Allah, amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ngurus maksudnya gitu ya. Nak ikhlas, nak enggak, nak riya, pokok dikerjai terus. Nah, itu namanya kullu sholihun zaidun fi kulli waktin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah asali satu yang ketiga, wal khamsuna, dan 50. An Abi Sulaiman, dari Abi Sulaiman Ad-Darani, anahu, sesungguhnya Abi Sulaiman itu qala, sudah berkata siapa Abi Sulaiman, aslu kulli khairin, adapun tiap pokok atau kunci tiap-tiap kebaikan fid dunia, di dunia, wal akhiratu, dan akhirah, itu al khaufu, takut, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Abi Sulaiman Ad-Darani, kunci kebaikan dunia dan akhirat itu ya pokoknya takut kepada Allah. Nah, ya. Pokoknya para malaikat, setan, jin itu ya, itu takutnya kepada Allah tuh minta ampun, karena dia tahu betul kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ngapa kok kita nggak begitu takut? Kadang-kadang ya sok berani-berani melanggar perintahnya Allah dan Rasul, karena kita tahunya, mengenalnya Allah tuh cuman sedikit-sedikit. Maka ya mudah melanggar perintahnya Allah. Maka malaikat tuh tidak ada yang melanggar, karena tahu betul kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah, kehebatannya Allah. Nah itu ya. Fa inal khaufa, maka sesungguhnya takut minallahi, dari Allah taala, itu mukhawwalun, mukhawwalus sohifati, memindahkan apa itu, lembaran, atau istilahnya ya apa ya, keadaan lah. Fa'ja'alaha, maka menjadikan siapa orang tersebut kepada sohifah, fil yamini, mengutamakan di bagian kanan. Ba'da an-nahauti, setelah jika kok terpanggil-panggil, ilas simali, ke arah kiri. Jadi ketika ada panggilan takutnya tadi, ketika termasuk orang yang takut itu caranya bagaimana, yaitu andaikan ada sisi-sisi negatif panggilan dari bagian kiri atau yang tidak baik, dia secepat mungkin untuk memindahkan ke arah kanan atau ke arah yang baik. Itu kurang lebih begitu maksudnya. Falil abdi, maka itu bagi seorang hamba, fil hali, di dalam seketika, salamatuhu, adapun selamatnya seorang hamba,
minal marodi dari sakitnya, ayakuna jika ada siapa orang tersebut atau hamba tersebut ada itu khaifan takut, rojian mengharap atau pengharapan, liyas jirau jika tercela mencelakan kepada orang tersebut apa al khaufu takutnya, minal ma'asi dari kemaksiatan, waya ba'asuhu dan juga membangkitkan kepada orang tersebut apa ar-roja'u pengharapan atau harapan alaktisabi amali atas mengerjakan suatu amal as-solihi yang soleh. Jadi ketika ada rasa-rasa untuk membelot, istilahnya itu, dia secepatnya untuk mencari keselamatan dari sakit kebelotannya tadi dengan cepat-cepat takut, berharap kepada Allah supaya tidak terjadi tercela dari perbuatan kemaksiatannya, sehingga dari hal pikirannya yang seperti itu akan menimbulkan harapan yang besar untuk dia kembali berbuat kepada amal yang soleh. Wa ibadatur roji dan adapun ibadahnya orang yang sangat berharap kepada Allah itu afdolu, sungguh afdolu lebih utama. Ligolabati mahabbatillahi karena mengalahkannya kecintaannya Allah fihi di dalam khauf. Fauqal khaifi di atas orang yang takut. Jadi orang yang punya harapan dengan seseorang itu dia lebih semangat daripada orang yang takut. Ada cita-cita, ada harapan lah. Nah, itu dia lebih semangat dari takut. Nah, itu maksud orang lebih begitu. Wal mulku dan adapun kerajaan itu yufarriku, membedakan bainaman antara orang-orang yuhdimuhu wal mulku wal malaku dan adapun raja, nah, gitu ya. Itu yufarriku membedakan siapa raja bainaman antara orang-orang yuhdimuhu yang melayani siapa orang tersebut kepada raja, itiko auko ikobihi karena takutnya hukumannya raja tersebut. Jadi orang yang ibaratnya takut, nah, ya kan, orang yang melayani raja atau umat atau hamba yang melayani Allah itu dibedakan oleh raja atau oleh Allah tadi, bahwa dia karena takut atas siksanya Allah. Waman dan barang siapa itu yukhaddimuhu melayani kepada raja, rojaan karena mengharap karomahu atas kemuliaannya raja. Waman yuhdimuhu lalisaiin dan orang-orang yuhdimuhu yang melayani siapa kepada raja lalisaiin tidak karena mengharapkan apapun itu. Jadi di dalam proses kita itu hati kita itu dalam menghadap kepada Allah itu ada 3 macam. Yang pertama karena kita takut atas siksanya Allah, itu namanya khauf, atau takut. Yang kedua karena ibaratnya tuh mengharapkan dari kemuliaannya, nah itu namanya roja. Dan ada orang-orang itu yang melayani kepada raja tidak mengharapkan sesuatu apapun. Pokoknya ya karena kita tugasnya melayani, ya, itu begitu. Wa miftahud dunia dan adapun kunci pembuka dunia itu asyibau kenyang. Kalau kok kepengen mendapatkan dunia itu kenyang lah. Kalau sudah kenyang ya tidur. Nah, kalau sudah kenyang ya nanti syahwatnya naik. Yang asalnya ndak kuat jadi kuat. Asalnya yang kalau ndak kenyang itu sikok wae lemes. Nah, itu jadi pengen 2, pengen 3. Nah, yang asalnya kalau lapar itu sikok wae ndak telap. Nah, ini pengen tambuh. Nah, sekali ndak telap jadi pengen tambuh. Nah,
Kalau sudah kenyang, pengen ini itu lagi, nah itu kuncinya pengen rusaknya dunia itu kenyang dulu. Nah itu ya. Fafutiha, maka terbuka apa umur dunia perkara dunia bisabai dengan kenyang. Nah, itu ya. Nah itu begitu. Pokok kuncinya kenyang dulu. Nah baru kuat kerja bagi dia. Entah kerja apalah pokoknya. Pokoknya apa wae, tak kerja siang, kerja malam, ya kan? Nah itu. Nah, bahkan nak ngerampok, nak apa ya, kalau ndak kenyang ya ndak telap. Ya masa Pak Lupi umpama nak nodong di jalan. Ya, lapar nih. Mana apa mau? Ngapa Pak? Lapar ya, gebuk uang saya. Nah, itu begitu ya. Kalau mu'alif rahimahullah sama nak kepengen apapun ya begitu Pak Lupi ya. Kalau lapar ya ndak semangat kalau nak korupsi. Kalau kenyang tadi semangat supaya bisa nanti kenyang lagi ya, kan gitu. Wa miftahul akhirati, dan adapun kuncinya akhirat itu alju'u, lapar. Fataftahu, maka menjadi terbuka apa umurul akhirati, perkara-perkara akhirat, bilju'i, dengan rasa lapar. Tapi ini tirakat yang sulit Pak Janes. Yang enak wae menikmati nikmatnya Allah gitu ya. Ada makan dimakan. Ini nikmat darimu ya Allah, makan lah kan gitu wae. Umpama asam urat ya suntik, nah segitu wae ya kan. Ada apa ini? Wah, daging kambing. Wah, hajar. Perkara darah tinggi suntik, nah gitu wae. Nah itu. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsuna. Itu berat kalau yang ini tadi ya, itu. Makalah yang ke-54. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya ini tahu